Bu Rika dulu mungkin, Bu Rika dulu. Ya. Takutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Yang kami hormati Ketua Komisi 3 DPR RI, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, dan rekan-rekan seperjuangan dari Komisi 3 DPR RI. Di awal tentu saja kami kembali mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas follow up dan pengawalan terhadap kasus yang waktu itu di 21 Januari 2025. Meskipun pada tanggal 23 Januari dinyatakan vonis 1 tahun 8 bulan. Namun adanya pendampingan dan kemudian di follow up pada hari ini adalah suatu perjalanan yang luar biasa dalam upaya penegakan hukum di Republik tercinta ini. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita sepakat dari awal bahwa kita menghormati hukum yang ada dan mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh aparat penegak hukum. Namun demikian kita juga berharap penanganan yang ada merupakan penanganan responsif berperspektif anak demi kepentingan anak, sesuai bukan hanya acuannya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun kita juga memiliki hukum lain yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Menimbang apa yang telah disampaikan oleh Saudara Kapolres tadi, Kabid Propam Polda Jabar, Direskrim, Kapolres Kota Tasikmalaya, khususnya dari Kapolres, bahwa yang disampaikan Bapak Kapolres, mohon maaf, baru 2 minggu mungkin menjabat di Kota Tasikmalaya, dan kejadian ini sudah pada 17 November 2024. Kejadian pukul 1.30 waktu Indonesia bagian Barat di Wijaya Praja begitu, dan kemudian tadi dikatakan baru 2 minggu kemudian terjadi penangkapan juga. Tadi sudah disampaikan oleh ketua, ditanya itu adalah ternyata razia umum, bukan untuk kasus ini secara spesifik, sudah diberi keterangan oleh pihak Kapolres. Dan kemudian tadi kita melihat keterangan yang luar biasa disampaikan oleh Kadif Propam Polda Jabar, bahwa pertama CCTV yang berada itu di 5 titik semuanya dalam keadaan mati begitu karena alasan renovasi gedung. Kemudian yang kedua, di dalam area Polres terdapat 15 CCTV, namun rekaman CCTV hanya mampu merekam selama 7 hari. Dan yang terakhir, hasil pengecekan recorder CCTV Satreskrim terakhir berfungsi tanggal 16 Mei 2024 pukul 15.04 WIB, dan izin kami sekedar mereminder, mengingatkan kita peristiwanya terjadi 17 November 2024. CCTV berfungsi bulan Mei 2024 terakhir, dan kemudian peristiwa 17 November 2024 dan BAP dilakukan pada tanggal, mohon dikoreksi jika saya salah, pada tanggal 30 November 2024 begitu ya Bu ya. Dan itu tadi kalau ada foto tadi sudah dinyatakan itu foto tanggal 3 Desember. Kita sepakat pada tanggal 21 Januari sesuai peraturan perundang-undangan yang ada bahwa pemeriksaan terhadap anak yang mengalami masalah hukum wajib hukumnya didampingi oleh orang tua sebagai wali, kemudian paling tidak ada bapasnya, ada kuasa hukum. Tidak ada kuasa hukum hadir saat mau persidangan, itu juga kita minta pertolongan kuasa hukum dari Kota Bandung, bukan orang Tasik. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, saya melanjutkan, tadi tidak sempat dibaca karena ini penting begitu. Pertama, bahwa tanggal 23 Januari adalah di mana 4 ABH dijatuhkan pidana tadi 1 tahun 8 bulan begitu, yang menurut pandangan kami ini tidak berpegang atau belum mengacu pada Undang-Undang SPPA.
Kemudian yang kedua, majelis hakim dalam putusannya halaman 2 menyatakan bahwa penyidik dan penuntut umum tidak melakukan penahanan terhadap para anak. Padahal para anak sejak tanggal 1 Desember 2024 telah dilakukan penahanan sebagaimana tertuang dalam kutipan putusan nomor 8 Pidsus Anak 2024 PN Tasikmalaya. Ketiga, bahwa dari penetapan penahanan yang dikeluarkan oleh PN Tasikmalaya tersebut jelas bahwa majelis hakim telah melakukan penahanan sebanyak 2 kali terhadap ABH akibat dibatalkannya dakwaan penuntut umum dalam perkara pidana nomor 8 Sus Anak 2024 PN TSM dalam perkara dan ABH yang sama. Waktu 21 Januari telah terungkap di ruangan ini bahwa ini kasus 2 kali untuk hal yang sama, eksepsi waktu itu diterima begitu, tapi anak kembali ditahan dengan dakwaan kedua dengan kasus yang sama, majelis hakim yang sama dan JPU yang sama. Keempat, setelah membaca salinan putusan perkara pidana nomor 1, majelis hakim memutus perkara pidana ini, kami berpandangan bahwa majelis hakim tidak mempertimbangkan apa-apa yang terungkap di muka persidangan secara komprehensif. Kami telah menghadirkan saksi ahli dari Universitas Mataram dan juga dari Universitas Indonesia. Kemudian putusan majelis hakim dalam analisis bersama dengan para saksi ahli tentu saja dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang ketika itu juga hadir, putusan ini terindikasi didasarkan pada keterangan saksi tunggal dari korban Muhammad Taufik tanpa didukung bukti sah lainnya, di mana tidak ada bukti hasil laboratorium daktiloskopi sidik jari pada alat yang dipergunakan pembacokan. Kedua, adapun keterangan saksi verbalisan, ini kaitan dengan CCTV terakhir, itu berfungsinya Mei 2024. Menyatakan telah melihat 28 CCTV tapi tidak dihadirkan dalam persidangan. Tidak dapat dianggap sebagai alat bukti sah karena sesuai putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 35/K/PID/1984 menyatakan bahwa kesaksian polisi tidak dapat dianggap sebagai bukti yang sah karena polisi memiliki kepentingan dalam perkara tersebut. Majelis hakim selanjutnya terindikasi tidak mempertimbangkan keterangan 9 orang saksi alibi yang diajukan PH dengan alasan tidak didukung bukti lainnya, di mana pertimbangan tersebut adalah pertimbangan yang terindikasi sesat karena keterangan saksi di bawah sumpah yang menerangkan di muka pengadilan adalah merupakan alat bukti yang sah dalam perkara pidana sebagaimana diatur dalam pasal 185 ayat 1 KUHP yang berbunyi keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Majelis hakim terindikasi tidak mempertimbangkan proses hukum pada tahap penyidikan yang telah banyak melanggar ketentuan dalam Undang-Undang SPPA. Selanjutnya ada dugaan kuat penegakan hukum oleh APH di Kota Tasikmalaya terindikasi ini dipengaruhi kepentingan adanya pihak kelompok tertentu. Sebetulnya sudah bisa ditampilkan video dan sebagainya, tapi mungkin waktunya tidak sempat. Dengarkan berita bersuara. Klik fitur text to speech di inews.id.